안녕하세요. Sahabat Caranta Caruban. 잘 지내요, 친구들. Sebelum ke materi selanjutnya, pastikan like, komen, share dan subscribe jika video ini bermanfaat. Eits, tunggu dulu. Pastikan follow juga akun media sosial kami. Materi pembahasan hari ini, buku panduan dasar bab 5, tata bahasa 3, rumus kata, bisa, dan tidak bisa. Bisa atau enggak? Bisa. Predikat berakhiran konsonan. Predikatnya apa? Predikat berakhiran konsonan ditambah dengan is. Ditambah apa? Is. Nah, yang konsonan ini bisa formal, bisa informal. Untuk predikat, ya, partikelnya predikat formal itu apa sih? Tidak. Ini udah pasti partikel predikat formal. Berarti yang informalnya apa? Gampang ya? Jadi fokusmu, rumus bisa itu cuma also is. Paham ya? Berarti bisa bahasa depannya apa? Also is. Kalau tadi akan guess sama atau real ko, atau real ko, itu artinya akan. Sampai sini paham ya? Berarti untuk rumus bisa yang pertama, apabila predikat berakhiran konsonan ditambah semida atau sayur. Apa ya? Nah, sekarang yang kedua, untuk predikat yang berakhiran vokal atau real, berakhiran apa? Nah, itu udah satu paket ya. Vokal atau real sudah pasti satu paket. Ditambah apa tadi? Real suis. Titik-titik real suis. Ya. Polanya sama. Suesnya sama, karena itu bisa. Ya. Kalau real ketemu real jadi apa? Jadi hubungannya nyatu. Ya. Berarti ini juga sama, bisa ditulis dalam bentuk formal in formal. Berarti kalau predikatnya berakhiran vokal atau real ditambahkan dengan real suis atau ini kalau mau dirapikan lagi, diringkes lagi, ya ini jadikan satu aja, yang semida atau oyunya, paham ya? Jadi yang membedakan itu cuma atau real atau suis itu artinya bisa, gitu ya. Berarti untuk rumus bisa yang kedua, apabila predikat berakhiran vokal atau real ditambah real suis semida atau real suis sayur, gitu ya. Nah, kalau ada rumus bisa, gabungannya apa? Tidak bisa. Gabungannya ya rumus tidak bisa. Kalau ada rumus bisa, ada rumus tidak bisa, gitu ya. Di rumus tidak bisa, polanya, konsepnya itu juga masih sama, ya. Dengan rumus bisa. Cuma bedanya di sini, kalau saya sederhanakan ya, untuk predikat berakhiran konsonan ditambah bedanya di sini.
Kalau bisa itu sub is atau real sub is. Kalau tidak bisa, bedanya di sub of. Is dengan of. Karena is itu ada atau bisa. Of itu berarti tidak ada atau tidak bisa. Ya. Terus yang kedua, untuk predikat gerakan vokal atau real ditambah titik-titik real sum of. Nah, ini kalau disederhanakan dari bentuk formal informal, sederhanakan ya, maksudnya ya. Kalau ini kan ditulis 4, semida oyo, semida o. Nah, kalau di sini disederhanakan untuk predikat yang berakhirkan konsonan atau vokal real setelah ditambahkan suap atau real suap, bentuk formal dari partikel predikat adalah semida formal atau oyo dalam bentuk informal. Berarti tidak bisa itu bahasa kerennya apa? Atau titik-titik real sum of. Itu yang pertama. Ada lagi rumusnya? Ada. Ini tadi dibaca apa? Atau real sum of semida atau ayo ben atau bingung. Nah, bingung berarti mikir. Nah, ya. Oke. Terus yang rumus tidak bisa, ini yang A ya. Rumus tidak bisa yang B itu mood baru ditambah predikat. Coba apa? Mood. Ditambah. Oke, mood. MOD. Jadi nanti kalau ada kata mood itu artinya udah pasti tidak bisa. Paham ya? Nah, predikat itu ada yang konsonan, ada yang vokal. Kalau predikatnya konsonan, ditambahkan apa? Semida konsonan, titik-titik biar tidak untuk vokal. Masih kepakai. Ya. Ini belum ke partikel predikat dalam bentuk informal yang lain. Ya nanti di bab 5. Setelah ini besok paling enggak depan. Ada pertanyaan? Sampai sini? Coba Sri. Untuk rumus tidak bisa ada berapa? Ada 2. Yang A bersama. Rumusnya gimana? Predikat konsonan ditambah sum of semida untuk formal atau predikat vokal atau real Ini dulu konsonan ditambah sum of soyu. Jadi yang pertama itu maksudnya predikat berakhirkan konsonan ditambahkan sum semida atau sum soyu. Terus yang kedua predikat atau vokal atau real ditambah vokal atau real ditambah sum of semida atau sum of soyu. Kalau masih berdiri sendiri real ya. Tapi nanti kalau sudah masuk ke dalam kalimat jadi baca Terus yang kedua yang B mood ditambah predikat semida untuk konsonan atau mood untuk predikat vokal biomida. Biomida itu kalau predikatnya berakhirkan vokal macam gitu ya. Semida itu kalau predikatnya berakhirkan konsonan. Gitu ya. Jadi intinya yang mood ditambah predikat. Nah, predikat yang dari awal kemarin kita pelajari kalau berakhirkan konsonan ditambah semida. Kalau predikatnya vokal ditambah nah, jadi semida atau biomida ini rumus formal maksudnya predikat formal. Jelas ya? Nah, biar paham, saya kasih contoh. Misalnya apa?
Yang tidak bisa ya. Kenapa yang rumus bisa? Bisa? Saya bisa membaca huruf Korea. Saya sebagai apa? Bisa membaca huruf Korea. J. Dari SPO jadi berarti susunan dalam kalimat bahasa Korea berubah menjadi Korea huruf membaca bisa gitu ya. Saya Korea huruf membaca bisa. Saya bisa ditambahkan partikel K atau nen. Kalau cong ketemu K berubah jadi apa? C dan tiga. Huruf Korea apa? Hangul. Partikel objeknya apa? Karena berakhiran konsonan ditambahkan Hangul. Membaca apa? Ikda adanya bilang otomatis. Bisanya bisa dikerjakan berapa rumus? Konsonan atau vokal gitu ya. Terus nanti formal atau in. Ini berakhir apa? RK. konsonan. Berarti kalau konsonan ditambahkan suis apa real suis? Berarti ditambahkan dengan is. Tinggal formal informalnya ditambahkan semida atau ayo, apa kan? Gampang sekali. Gitu ya. Tinggal ditulis cara bacanya. Saya tiga atau sonen. Huruf Korea Hangul. Ya. N-nya masuk ke atas. Hangul. Baca apa? Kemudian membaca Ida dan-nya hilang menjadi R-nya hidup ya. Bukan ikta lagi tapi il. K-nya hidup. Kel. Ilkel. Suis semnida atau ilkel suis som ayo gitu ya. Ini nanti kalau ada dua kemungkinan rumus formal atau informal, dua-duanya ditulis gitu ya. Nah sekarang contoh yang tidak bisa, misalnya karyawan ini mulai di apa ya, kesalahan profesi ya, di modul ada. Karyawan tidak bisa pergi ke pabrik. Bisa. Karyawan sebagai apa? Tidak bisa pergi ke pabrik. Lambat. Dari SPKT berubah menjadi ya SKTP. Saya kerjakan berapa rumus? 1, 2. Disusun ulang ya. Karyawan pabrik ke pabrik menjadi pabrik ke. Ada dua rumus ya. Yang tidak bisanya mod tetap di depan. Yang kedua dirubah ya. Oke, pakai rumus mana dulu? B apa A dulu? A dulu ya. Berarti tidak bisa pergi menjadi pergi. Tidak bisa. Nanti ada formal formal, gitu ya. Formal informal.
Karyawan apa bahasa Sundanya? W sa u o n. Wisawon itu karyawan perusahaan atau salon ya pekerja, gitu ya. Partikelnya apa? W-S-A-U-O-N, wisawon. Partikelnya apa? Subjek? Iya atau en. Berarti dibaca wisawoni atau wisawoni atau wisawonen. Kemudian pabrik apa pabrik? Gunjang. Kaya apa? Gunjangi. Pergi apa? Keadaannya otomatis hilang. Huruf terakhirnya apa? Vokal. Berarti ditambahkan dengan tahu apa real? Masih vokal semua, belum ya? Kalsu op. Oke, formalnya ditambahkan, informalnya ditambahkan. Kalsu op semnida untuk formal, kalsu op soyo untuk informal. Jadi kalau ada konsonan pelengkap tidak beraturan seperti ini, ketika bertemu vokal, diep s-nya hidup. Kalsu op soyo, gitu ya. Paham ya? Berarti pabrik yang bahasanya apa? Gunjang. Kenya gunjangi. Pergi kada, adanya hilang. Ditambahkan rumus tidak bisa menjadi kalsu op sem atau kalsu op soyo. Dia S-nya hidup ya, karena ketemu vokal. Nah, ini yang A. Yang B masih sama ya, wisawonen, gunjangi dari kada, karena tidak ada perubahan ya, tidak bisa tetap di depan, berarti ditambahkan mod di depan. Oke, biar paham saya terus ulang aja. Gunjangi, kemudian rumus tidak bisa yang kedua, mod. Perginya apa? Ada. Dannya hilang. Ditambahkan partikel predikat. Kalau K, huruf terakhirnya apa? Berarti ditambahkan semida atau biomeda? Ditambahkan biomeda. Jadi kamida. Berarti wisawonen, gunjangi, mod. Ya, ini dibacanya mod kamida. Untuk materi hari ini, cukup sampai di sini dulu. Ikuti di video selanjutnya untuk materi berikutnya. Pastikan disalin ke buku catatan biar mudah untuk direview kembali dalam membuat latihan kalimat sendiri. Semoga sukses. 안녕히 계세요.